kan lagi hype banget nih. Nah, aku tuh pertama kali main TikTok itu dari Juli 2020. Jadi aku tuh sebenarnya bahkan aku nggak nonton apa-apa, jadi aku bukan pengguna awalnya. Jadi waktu itu karena aku sebenarnya udah bikin konten dari SD, kayak di Instagram di mana gitu, aku bikin konten terus. Akhirnya waktu itu teman aku karena ngeliat aku bikin konten di Instagram, sama teman aku di chat karena waktu itu TikTok lagi rame. Teman aku langsung chat kayak, ini konten-konten kayak gini taruh di TikTok aja, Jess, bikin aja gitu. Terus aku kayak, emang rame, aku bikin gitu kan. Akhirnya aku coba upload gitu kan. Dulu mah kayak aku inget banget cover pertama aku tuh paling yang like cuma 2 gitu kan, yang cuma 1. Terus aku kayak ya udahlah nggak apa-apa, aku upload aja terus. Terus kira-kira kayak udah hari keempat, hari kelima gitu aku ngelihat video yang Dark Horse punya orang itu, akhirnya aku kayak remake gitu. Terus akhirnya pas aku remake gitu deh. Iya. Nyangka gak akan viral kayak enggak lah. Maksudnya aku tuh dari kecil emang cita-citanya jadi penyanyi. Dan emang kayak dari kecil tuh punya kayak di kepala tuh mindsetnya kayak gue pasti bisa, gue pasti nanti nyanyi, gue pasti terkenal nanti gitu. Tapi gak pernah expect kalau bakal dari internet gitu. Kayak apalagi kan lagi pandemi. Dan itu kan suasananya lagi hektik banget orang-orang dan harus tinggal di rumah. Terus akhirnya aku di rumah cuma bikin video kayak gitu. Terus sehari doang gitu loh bisa sampai berjuta-juta yang nonton, kayak kaget aja, nggak expect sama sekali kalau dari video kayak gitu aku bakal di depan kamar mandi, belum mandi pakai kaos, siap-siap juga enggak kan gitu. Malah yang seperti itu jadi booming ya. Oke. Nah, untuk buat bikin sendiri, untuk bikin konten di TikTok tersebut, kamu bikin di setting dulu kah atau memang ya udah jalanin aja apa yang pengen kamu bikin? Tergantung gitu sih, kayak aku anaknya moody banget, jadi kadang-kadang kalau bisa juga nih aku baru bangun masih tiduran, terus bangun-bangun langsung kepikiran lagu, langsung kepikiran apa, udahlah videoin sekarang aja. Atau pernah juga kayak aku kepikiran gitu kayak pengen ada konsepnya gini, akhirnya minta bantuin orang dan lain-lain. Jadi kayak sebenarnya fluid aja sih, dinamis aja. Aku tergantung aku moodnya kayak gimana. Tapi emang paling sering tuh spontan aja, tiba-tiba buka HP aja deh langsung gitu kan, berapa detik nyanyi gitu. Nah, kamu sempat kepikiran gak sih pengen bikin konten selain nyanyi gitu di TikTok kamu tersebut? Aku bikin. Kayak gimana? Aku tuh punya second account. Oh gitu? Iya, jadi kalau di first account aku kan emang isinya orang Indonesianya aja cuma 30% kan. Jadi aku mau di luar nyanyi juga susah sebenarnya, karena kalau di akun itu kan takutnya nanti orang-orang nggak ngerti aku ngomong apa. Akhirnya waktu itu aku lagi suntuk-suntuknya ya, namanya juga bikin konten tiap hari, pasti ada lah kan hari-hari jenuhnya. Akhirnya aku kayak iseng aja aku bikin akun lagi baru. Terus ya udah aku isinya tuh cuma cerita-cerita aja, terus kayak ngasih lihat rumah aku, terus kayak bercanda-bercanda gitu, kayak curhat-curhat aja. Terus ternyata banyak yang suka gitu kan. Makanya aku juga kaget pas kayak beberapa video sampai kayak waktu itu di repost siapa tuh kayak oh my god, malu banget. Aku kira kayak nggak bakal ada yang ngeliat kan. Waktu itu aku pernah tuh lagi ngomongin Kobe Junior. Terus ternyata sampai yang lihat banyak banget, terus akhirnya di react gitu kan sama Kak Kiki kan. Terus aku kayak oh my god, kaget banget. Sampai segitunya ya. Oke. Nah, terus gimana perasaan kamu nih bisa popcorn duet tuh di aplikasi TikTok tersebut sama Raisa dan juga Afgan nih? Aku kaget sih. Itu jadi kan awalnya itu cuma challenge. Semua orang ikut kan, Kak Raisa upload bahasa kalbu, terus abis itu aku ikutan aja sama kayak orang lain. Terus tiba-tiba orang tuh ngetek aku kayak Kak Jibung di follow Raisa gitu kan. Terus aku pikir gimana gitu kan. Terus aku buka akunnya Kak Raisa, terus bener ternyata waktu itu ya, kalau sekarang udah gak, tapi kalau waktu itu yang di follow tuh cuma aku doang. Jadi aku sempet kaget dulu, dia udah following 1 doang, terus follownya aku kan, aku deg-degan gitu. Terus akhirnya aku juga ikut follow, terus akhirnya dia DM aku lewat TikTok, dia bilang pengen ketemu, aku diundang ke press conference-nya lagu Kak Raisa sama Kak Afgan yang percaya yang yang gitu, yang lagunya gitu. Terus abis itu yang tunjukkanlah tuh kan, inget. Akhirnya langsung itu beberapa gak kayak seminggu gitu, langsung berangkat aja. Terus ketemu deh sama Kak Raisa sama Kak Afgan. Terus deg-degan banget sih, karena kayak aku kan kaget ya di DM tiba-tiba
maksudnya ini bukan yang kayak formal diundang gitu, jadi cuma kayak datang aja gitu kayak ya. teman lah. Jadi oke datang aja nih gitu kan. Terus dateng lah akhirnya kenalan sama mereka, bikin konten beberapa, terus ketemu anjingnya Kak Afgan, gemes banget lagi, putih banget. Terus habis itu kayak ternyata mereka baik banget kan. Terus seru aja sih, apalagi aku pulang-pulang dikasih kayak ayam 1 ekor gitu, jadi aku suka. Oh iya mantap. Aku kaget banget pas dikasih sama Kak Raisa. Ini kayak ini dibawa pulang ya makanannya. So kayak oke, pas pulang-pulang aku buka isinya kayak ayam 1 ekor sama kentang 4, kayak ini siapa nih yang makan? Aku tinggal sama nenek aku kan. Oke.